Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Firdana dari kelas 11 minus 1 nomor absen 28. Di sini saya akan mempraktekkan drama monolog berjudul Dokter Jawa. Selamat menyaksikan. Aku tak setuju pergi ke dokter Jawa itu. Ia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi Jawa semua. Sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia suku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan jadi pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter. Kau saja yang panggil. Kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Masuk saja sini. Dini hari seperti ini, tak baik berada di luar rumah. Hah? Apa? Ada yang mau melahirkan? Ya, memang. Melahirkan suka datang tak kenal waktu. Seperti juga kematian. Kok aku jadi melantur tentang kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah ada. Kau boleh ngotot bahwa setiap kelahiran harus diimbangi dengan kematian. Hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama. Pendapat itu harus dikoreksi mulai dari sekarang. Lihat saja di luar sana. Banyak sekali daerah yang jumlah kelahirannya jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Itu tandanya kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan aku lanjutkan. Sebagai seorang dokter Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para petua, tentunya aku merasa dibenturkan oleh kenyataan yang pahit. Berbeda dengan yang pernah diajarkan. Kau tahu, aku terkadang merasa gagal menjadi seorang dokter yang ingin menjadi manusia biasa saja. Kau sih enak, duduk-duduk sambil menyaksikan aku menjadi seorang dokter di daerah terpencil. Itu yang dilakukan malah ketawa. Kalau kata para juri sih, itu serius atau pura-pura serius. Yang penting mereka mendapatkan honor. Hei, siapa di sana? Bapak, Mama, ayo ke sini. Puskesmas ini satu-satunya yang ada di desa ini. Aku tahu, aku bukan malaikat penyelamat. Tetapi, setidaknya, bayi itu masih punya kesempatan untuk menghirup udara segar yang ada di desa ini. Kalian berdua sudah tahu, kalau bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Meskipun mereka lahir, mereka masih tak pernah punya kesempatan untuk menjadi kanak-kanak. Kau tahu, sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Sudah viral di media sosial. Katanya, Bapak Presiden sudah menyatakan kasus ini kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern di desa ini. Kalau aku boleh cerita nih ya, tapi kalian harus janji, jangan viralkan aku di media sosial, oke? Nah, begitu dong. Kalau sesama rakyat harus saling menjaga ya. Jadi gini, dahulu ada kasus di desa ini kehabisan beras. Perahu yang membawa beras itu
menabrak sebuah batang kayu besar dan akhirnya pecah. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras-berasnya hanyut di sungai. Sudah hampir 3 bulan di desa ini tidak ada beras. Anehnya, warga berbondong-bondong ke puskesmas dan mereka menuduhku sebagai yang tidak dalamnya. Aku ingat Bapak Tibo, seorang kepala suku di sini, dia pernah berkata, "Kami ini cuma orang primitif, jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern." Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat menyuruhku untuk diam. Suruh saja Presiden seorang Jawa supaya kirim itu beras. Kami bukan cuma lapar, tapi kami juga ingin maju. Bapak Koga yang dari tadi di belakang mulai maju ke depan. Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo. Dokter Rahayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah membantu lahirkan kita punya anak. Semua kesusahan tak pernah minta ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Ah, bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita orang beras. Sekarang kita sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti dia juga bisa kan bawa beras? Tidak, Bapak Ibu. Aku memberanikan diri untuk berbicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama, mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Orang Jawa sih bilang kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semuanya dari orang modern. Bapak Tibo begini, kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan maka setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, "Ah, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka, kita mana bisa ada, begitu kah?" Aku tahu ia mulai terjerat, langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir lehernya. Ketika lehernya sudah cukup dekat, aku katakan kepada dia, "Nah, Bapak dan Mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak?" Ia mencoba menjawab dengan melas. Orang Jawa sih bilang kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semuanya dari orang modern toh. Bapak Tibo, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Kan gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu itu menjadi roti. Begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat. Dialah laki-laki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seseorang yang sedang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, "Dokter, tak usah banyak tanya. Obati saja dia." Aku minta kepadanya membangunkan lelaki yang luka itu di sini di bangku ini. Aku lihat darah mengucur di dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. "Bapak, dia harus dioperasi.
Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten. Saya kan sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan senjata. Aku sedikit gugup dan aku langsung memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius seorang dokter. Beginikah? Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan peluru itu dengan pisau terang steril. Maukah? Spontan ia menjawab, itu terserah, kau dokternya. Sudah saya bilang kan jangan banyak tanya. Untung peluru itu tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meskipun begitu, aku tetap membiusnya dengan menggunakan pisau bedah seadanya. Aku berhasil menggunakan peluru. Ketika mencuci tangan di halaman, lelaki itu mengejar. Jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini bergabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma hanya menghasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas nokennya. Kulihat temannya sudah mulai sadar, ia mulai menggendong temannya dan mulai menghilang dari kegelapan. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau ada setujukah? Lalu dia bilang begini, sabu kami sudah habis di mata tentara. Apa yang bisa diolah menjadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan, kita cari sagu, kita olah menjadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Pohon sagu yang dulunya menghampar di sini sudah berubah menjadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah menggantikan sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Disitulah terus terang aku merasa gagal menjadi seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa kunalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang menjadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di desa ini terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang transmigran dari Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku.
Ia kebetulan kemari untuk berobat karena biasanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat itu begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai, dan sebagian lagi mencari sabu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga di sini benar-benar morat-marit. Dan sedih harus kuceritakan kepadamu. Anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda bencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencanaku semula yang ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibuku yang semakin uzur, aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama warga-warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Katanya suatu hari, Dokter Rahayu, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami ada bawang pere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana dia peroleh pere itu, Bapak Tibo berkata lagi, nanti malam kami ada gelar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri terpekau di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan main kuasa itu ternyata menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal istimewa yang sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu batu. Kami cuma membakar daun nipere. Kata Bapak Tibo, ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar berada di tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh nipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum, ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar padahal usianya sudah berada di 60 tahun itu cepat-cepat menuntutku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran yang mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Ah, kau pasti tidak kenal upacara bakar batu kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silakan klik situs pencarian di internet. Silakan baca ya.
Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berkisah-kisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, di tengah kerumunan warga itu, terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan bakar batu, lalu memasukkan hipere dan dedaunan itu sebagai sayurannya. Aku tahu tradisi bakar batu itu lebih banyak di suku-suku pegunungan Jaya Wijaya karena mereka penghasil hipere. Di antara kerumunan warga lokal yang tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok yang berbeda. Seseorang di antaranya kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warga transmigran ya. Silahkan dokter, saya kenalkan ini orang yang kasih kita orang selamat dari kelaparan, kata Bapak Tibo setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman. Aku bertanya, jadi Bapak yang sudah membawa hipere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku itu cuma menjawab, kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia. Nah, sekarang silakan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi dulu ya, ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, ayo masuk sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa, kita semua bersaudara dong. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.